Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke Jejak Podcast nih. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang balik lagi nih ke sini nih. Kayaknya kemarin bapak nih ceritanya belum selesai nih. Iya. Aduh. Kayaknya mau cerita lagi hari ini. Karena setelah kita berapa bulan ya sudah podcast bersama, tahu meledak nih. Banyak viewers bapak nih kemarin. Batang hari ini ternyata sangat-sangat ditunggu-tunggu nih sama masyarakat. Siap. Banyak permintaan kemarin untuk bapak ngobrol lagi di Cok. Banyak komen ya? Banyak komen. Ada yang menanyakan kenapa Batanghari menjadi tempat perdagangan pada masa itu katanya. Tempat yang strategis ya. Terus Bapak ini sebagai generasi muda ada nggak mengkaji tentang soal Batanghari itu sendiri? Nah ini yang jadi pertanyaan krusial. Oke. Buat kawan-kawan yang pengen nonton di episode sebelumnya, episode berapa tuh? Episode 2 ada di atas tak? Ada di atas. Episode 2 apa 3? 3. Pokoknya cari bae lah. Cari bae. Editor di atas. Jadi apa nih, Pak? Nah, ya hari ini kita kembali lagi mungkin yang jadi pertanyaan dasar nih. Nah, apa tuh? Bapak kan tinggal di Batanghari nih. Betul, Pak. Kabupaten Batanghari. Kalau Batanghari sungai. Oke. Ayo, oke. Tinggal di sungai. Buayo ya. Nah, di Kabupaten Batanghari sendiri nih, saat ini kan kabar-kabarnya bahwa sudah ada beberapa yang sudah ditetapkan nih. Oke, ya. Jadi cagar budaya. Betul. Nah, apa baik nih Pak yang sudah ditetapkan ini? Yang udah ditetapkan salah satunya ada bangunan di kawasan Benteng Morotembesi. Dia di Kelurahan Pasar Morotembesi ya. Morotembesi, Ya. bentengnya. Bentengnya ada, udah tuh rumah pesirah ada, semacam kantor juga. Nah, itu tuh dulu sebagai apa sih? Sejarahnya kayak mana? Nah, ini Pak. Mengapa? Jadi Pak, di Tembesi itu ada peninggalan masa Belanda. Tembesi ini masa Belanda. Ayo. Aduh, tinggalan bangunan masa Belanda. Ayo betul. Oh, bangunan yang ditinggalin Belanda, Mas. Ayo. Awal-awal itu dia membangun ada kompleks di situ namanya yang lebih dikenal nih Benteng Morotembesi. Benteng Memang ada Morotembesi. benteng. Nah, dia kalau dulu dia cuma ini Pak, ada beberapa meriam di situ. Jadi Ada bentengnya meriam tuh juga. Kenapa disebut benteng? dia bentengnya enggak kayak benteng-benteng yang di luar tuh Pak. Kalau benteng di luar kan jelas kan. Tembok tinggi, tinggi. Kalau ini semacam barak gitu Pak. Tapi ada senjata-senjatanya juga Pak. Oh, ada meriam-meriam Meriamnya juga, yo. Dia pinggir sungai nih. Fungsinya sebagai apa? Pertahanan juga. Udah tuh barak juga Pak. Pertahanan dari apa nih, Pak? Nah, masuk itu kan terjadi perang nih Pak. Antara ya kalau kita tahu kan Belanda ini kan perang sama Sultan Taha dan yang lari ke hulu kan. Nah, jadi yang gerilya ya itu banyak Pak dulu. Mereka membangun semacam camp lah di situ. Nah, betul, untuk mengawasi jalur itu Pak. Itu kan Karena dulu pertemuan tuh Pak. Transportasi di sungai. Nah, betul. Makanya dibangun dekat sungai. Nah, pasnya di Muaro Sungai Tembesi kan, masuk ke Batanghari itu pasnya di situ. Dan bangunan-bangunannya masih ada sampai sekarang. Masih ada Pak. Meriam-meriam ini tadi masih ada juga. Nah, meriamnya udah ada lagi Pak. Udah ada lagi. Ada lagi. Kemana meriamnya nih? Ah, itu kurang tahu Pak. Informasi ya, kayaknya biasa lah Pak. Barang-barang itu kan Bawa Belanda. kayaknya dibawa-bawa orang kita lah. Sanggup dia ngangkat meriam tuh? Wah, Besar kan? Itu ada dijadiin besarnya petetan, nih Pak. petetan. Ada besarnya. Meriam. Jadi, aja petetan Pak. Berarti ini sudah ditetapkan jadi cagar budaya. Iya, ada beberapa bangunan sama kawasan juga ada Pak. Oh, sudah ditetapkan sebagai Nah, kawasan. iya, kawasan ada, bangunan ada. Tingkat kabupaten kayaknya baru Pak. Nah. Entah ya udah dinaikkan apa enggak. Nah, untungnya tuh sudah ditetapin jadi cagar budaya ini apa sih sebenarnya? Nah, paling mudahnya Pak, kalau kita nengok dari kita kan dari kacamata komunitas nih Pak ya, Komunitas apa? komunitas budaya lah kan. Ya. Jadi kita nengok ya setidaknya ada peran pemerintah lah Pak, ya kan. Pemerintah dalam hal ya melindungi, Lestarikan. mengadministrasikan, mendata, itulah langkah bagus lah Pak. Penetapan ini sudah langkah awalnya. Setidaknya diakui oleh kabupaten kan bahwa bangunan ini memiliki histori Pak. Tapi bagaimana
konsep untuk pelestariannya? Nah, kalau konsep pelestariannya ini agak mana Pak ya? Nggak, belum ada didanain. Kita belum tahu nih Pak, karena kan kalau pelestarian kan melibatkan banyak investasi Pak ya. Kita Iya, tahu ada BPK, dinas segala macam kan. Jadi memang bagusnya ada tindak lanjut itu Pak. Selain ditetapkan kan, lestarikan atau pemugaran atau revitalisasi ya kan. Setahu Bapak sejauh ini Jauh ini ada beberapa yang sudah mau direvitalisasi, tapi saya kurang paham juga nih itunya dari mana kan. anggarannya dari Iya, mana? anggaran dinas mana. Tahu saya sudah ada. Tapi tidak semua, Pak, ya, karena kan banyak di situ bangunannya, Pak. Belasan bangunan yang Tapi tinggal kemarin bersejarah. aku udah baca berita tuh, Ah. katanya bangunan apa gitu yang rubuh di situ. Oh, iya itu ada bangunan yang Bangunan apa tuh? Bangunan Belanda juga. Bangunan Belanda Iya. tuh. Itu Kayak yang mana Pak? Itu yang di pinggir Pak, ada sikop bangunan kayaknya gudang senjata lah bangunan di barak itu, di barak kompleks barak Rubuh kan. sudah. Salah satu dindingnya udah udah Sudah turun ke sungai, udah jatuh, tempias. udah biasa air Tembias. air angin, nah itu tepi Terbes. Ada air tadi, mungkin baik tempias. sungai jatuh Karena dia di pinggir nah sungai iya betul, sayang juga Pak sebenarnya. Kenapa bisa tidak ditanggulangi, mitigasi dulu? Wah, ini susah juga saya tengok. Oh, yang rubuh tuh juga salah ikutnya ini Pak, salah satunya bioskop. Bioskop juga. Iya, bioskop itu juga Pak. Bioskop zaman Belanda, Nah, bioskop ini kayaknya kemerdekaan lah Pak. kemerdekaan. Hmm. Berarti tidak ada sangkut paut dengan Belanda. Ya, tapi tetap juga ada ini historisnya Pak. Apa Iya. historisnya itu Pak? Ya, karena gimana ya, salah satu bioskop pertama lah di Batanghari kan. Yang di Batanghari ini, Salah satunya di situ Pak. Belanda sempat nonton juga. Nah, itu kalau Belanda kan beda Pak. Beda masa. Tapi Pak. bangunannya ini berarti bangunan setelah kemerdekaan. Kalau saya perhatikan iya Pak, setelah kemerdekaan. Jadi tapi beberapa tuh ada ciri-ciri apa Kolonial. Pak? Ya ciri-ciri kolonialnya betul. Salah satunya Dia di depannya tuh Pak pintu. bukan, dia dekat atap, hiasan atap, depan atap apa namanya? Gravel atau apa lah gitu. Oh. Itu ada ciri-ciri kolonialnya. Karena penelitiannya belum terlalu dalam, kalau pendapat saya nih itu antara kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan lah. Berarti Belanda belum sempat nonton film bioskop itu. Saya rasa belum. Aduh, sayang sekali. Kira-kira apa yang ditonton Pak kalau memang? Film apa dulu? Film apa? Zaman sebenarnya ada belum? Mungkin film-film jadul zaman dulu. Nah, Soal kemerdekaan. ya udah mungkin. Belum ada filmnya. Asa dia buat film untuk dirinya sendiri Pak. Ada Film-film barat kan biasanya itu diputar di Indonesia. Dari mana dapat filmnya tuh? Nah, itu kita kurang yang tahu. masih roll kan. Orang Belanda tadi yang bawa. Iya lah. Ini memang film-film itu sudah ada sih, sudah di Jambi itu termasuk Iya. salah satu. Ya cukup maju lah Pak di situ. Masa itu ya. Semenjak Belanda masuk ya. Iya, sebelum itu kan ada pemukiman juga situ kan. Berarti ada untungnya pada masa itu Belanda masuk ke Kabupaten Batanghari, Membawa kemajuan. membawa kemajuan yang dulunya Modernisasi. Wah, ini agak susah juga jawabnya nih Pak. Atau gimana nih? Karena kita tahu lah kan agak sensitif nih kan, masa itu memang banyak masyarakat yang menderita. Ya agak susah juga kalau kita ada kemajuan tuh. Sedikit banyak pasti ada Pak. Pasti ada. Pasti ya? ada. Maju ya. Pasti ada kemajuan. Masuk kota Jambi deh kan. Jadi Tapi, Pak, bandar dagang segala macam. Yo. Apa Pelabuhan. tujuan Belanda tadi itu ke Jambi? Ngapa dia jauh-jauh dari Belanda tuh datang ke Jambi? Nah itu. Apa yang Menarik, dicari? ini menarik nih Pak. Apa Jauh Belanda tuh Pak. Yo, Lewat ini lagi, lewat laut lagi lah. laut betul. Dan kenapa dia milih Batanghari? Kenapa tidak kota Jambi? Sebelum tuh kota Jambi juga Pak pasti, karena di situ kan ibarat kesultanan kan masa-masa itu, masa-masa Sultan Taha kan, yang menurut beberapa sejarawan bilang yang dibakar istana gitu kan, tanah pilih itu kan. Nah itu kan sudah di situ Pak dulu. Berarti kota Jambi dulu baru Batanghari. Nah kalau masalah duluan ini kemungkinan ya kota Jambi lah Pak, Kota Jambi dulu. karena dia basis kesultanan kan.
istana dulu yang Diincar ya. diincar ya. Kenapa orang Belanda yang tadi Pak datang ke Jambi nih jauh-jauh? Nah, ini kalau awal datang nih kita balik mundur dulu, Pak. Jauh kita mundur nih. Diterangkan Ya. dulu ke penonton Ya. kita nih. Sepengetahuan saya lah ya, terbatas nih kan. Luas pengetahuan Wah, Bapak nih. enggak lah. Merendah kadang. Enggak. Kenapa Bapak datang ke Jambi? Waduh. Kebetulan saya lahir di sini, Pak. Oh, Kayaknya Tanjung di atas lah, Pak. bukan karena si Siapa di dia. atas nih? Waduh. Iya. Dia. Dia mana nih? Nah, tapi itu menarik, Pak. Kenapa dia memilih Jambi kan? Apa yang dicarinya di Jambi ini? Ya kayak yang kita semua tahu lah, kan setelah Malaka jatuh Portugis 15 sekian awal abad 16 tuh kan mulai tuh masuk semua dari VOC masuk, Portugis masuk, rempah-rempah segala macam kan itu, Pak. Jadi sumber daya alam. Sumber daya alam Betul. yang dicari. Semua di Nusantara ini ya, sumber daya alam tuh lah. Sumber daya alam apa yang ada di Jambi ini tadi yang Nah, dulu tuh orang tuh belum, bahasanya bukan menjajah secara ini, Pak. Apa bahasanya, Pak ya? Jadi bukan negara Belanda tuh yang jajah gitu, Pak. Hah? Nah, jadi siapa? Belanda tidak menjajah Indonesia. waduh. Langsung dipotong, kayaknya jadi TikTok nih, ada musiknya nih. Papali, jeduk ya. Bahaya ini. Ini pernyataan Bapak kan, Bangsa. Aku agak terkejut nih sampai berhenti aku makan. Coba dia Nah, tanya. itu awal-awal, Pak. Awal-awal sebelum 19 sekian itu namanya perusahaan VOC, kalau pernah dengar Bapak kan. Nah, itu perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang, perusahaan tuh punya tentara, saking besar perusahaan tuh. Perusahaan itu punya tentara. Pedagang. Iya, Pedagang. perdagangan. Tentara itu pedagang. Nggak ngamani, kayak bodyguardnya lah, pengamanan. Patwal. Kalau macam-macam itu dikit ya, jepit dikit, pakai meriam kan, nah itulah. Ya, pusatnya ya jelas di Batavia, Jakarta sekarang kan. Itu jadi salah satu bandar pelabuhannya di Jambi. Jadi Belanda tadi masuk pedagang. Pedagang. Berarti bukan menjajah. Kenapa disebut Belanda itu menjajah? Kalau awal-awal dia berdagang agak kurang jelas juga, Pak ya, karena dari awal-awal dia datang tuh sudah ini data-data sejarah tuh menunjukkan orang itu sudah semacam pengen untung banyak, serakah, ibaratnya monopoli, Monopoli dagang. monopoli dagang. Jadi dia kerjasama sama sultan, semua sultan di Nusantara kerjasama kan, kayak buat perjanjian. Nah disitulah dia monopoli. Nah ini yang bahaya nih, Pak, sebenarnya pas masa itu kan. Ya kita tahu deh lah pasukan orang tuh kan, masuk itu ngerinya. Pernah ketemu Bapak dengan pasukan? Ya, Pernah saya. kebetulan belum lahir, Pak, tapi kan kita bisa baca lah, Pak, yo. Dari banyak sumber masuknya Belanda kan. Nah, kalau di Jambi ya salah satu yang paling itu Lada lah, Pak. Lada ya. Awal-awal Lada. Kalau menurut Bapak, pada masa Belanda masuk ke Kabupaten Batanghari, mereka kan berdagang. Nah, betul. Sebenarnya kalau menurut hemat Bapak, Wih, hasil kajian hemat Bapak benar. yang pernah Bapak buat dalam suatu penelitian, Waduh. apakah kedatangan Belanda ke Batanghari pada masa itu membawa keuntungan bagi masyarakat setempat untuk menjual hasil rempah-rempahnya, kebutuhan, memenuhi kebutuhannya, untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan sosial budayanya pada masa itu? Apakah itu menjadi keuntungan bagi masyarakat pada masa itu? Nah, kalau penelitian mendalamnya saya kurang tahu, tapi sejauh sepengetahuan saya
sangat tipis Pak, sangat tidak menguntungkan. sangat tipis. Kalaupun ada ya karena monopoli kan, kalau monopoli kan sistemnya harga dia nentuin. Ya. Biarlah harga di pasar Eropa, pasar mana tinggi kan, dia nggak harga rendah. Kita nak jual tempat lain nggak bisa. Sungai-sungai lah diblok sama dia, sama ininya kan. Apa tadi? Benteng atau barak-baraknya tadi. Di Kumpe ada dulu, di Jambi ada, di Tembesi ada. Berarti ini Susah, merugikan Pak. ya. Merugikan karena jalur utama situ lagi Pak. Kenapa Bapak tidak balas dendam? Waduh, Nyerang Belanda. waduh berat ya Pak kalau bahas dendam Pak. Nggak boleh kita bahas dendam Pak. Sebenarnya ini Bapak sendiri nih sebagai Nggak anak boleh. yang lahir di Kabupaten Batanghari. Anak yang lahir siap balas Ada dendam. tidak rasa ketika kita nih tahu sejarah tentang Batanghari, tentang adanya Belanda di masa itu, ada rasa pengen berjuang pada masa itu? Kalau bisa kembali ke situ ya, wah susah juga Pak ya, karena Kenapa susah terus Bapak nih? Duit masih ada kan? ya kalau kita balik ke masa itu ya nggak kayak sekarang kan kondisinya kan. Kalau kita sekarang kita enak lah ngomong, kan ada ini bisa ini. Kalau dulu hutan galau, nyamuk banyak, malaria, buaya mungkin ya. Tapi orang Indonesia tuh, orang Batanghari ya khususnya, aku salut juga. Mereka bisa mempertahankan daerah teritorial dia pada masa Belanda, walaupun istilahnya Ya. di masa itu memang konflik-konflik Ya. perang saudara itu terjadi. Nah, Kabupaten Batanghari ini salah satu yang memang bisa dibilang konflik sosial antara masyarakat itu sangat-sangat minim, gitu. Sehingga satu padunya mereka ini untuk mempertahankan daerahnya sendiri itu sangat-sangat tinggi pada masa itu. Kompak untuk melawan Belanda nih tadi. Ya bisa dibilang gitu Pak, salah satunya ya ada semangat untuk mana ya mengabdi pada negeri, pada sultan segala macam kan, kerajaan. Bapak masih ada keturunan sultan? Waduh, Jangan-jangan iya. akhirnya Pak saya cek darah dulu Pak ya. Biru. Iya, siapa tahu biru. Jauh ini merah kan, siapa tahu tiba-tiba biru.